Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Cynthia Purba. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Di video kali ini kita membahas cara lain untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Yang pertama, memfaktorkan. Memfaktorkan kan sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang kuadrat sempurna dan memakai rumus ABC. Mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna, kita harus ingat bentuk ini. X ditambah A dikuadratkan sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah A kuadrat. Nah, kalau misalnya X ditambah A dikuadratkan ini, pasti kita jabarkan menghasilkan X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Nah, sama saja dengan X dikurang A dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Nah, lihat bentuk kuadrat di sebelah kiri ini, si A ini. Nah, si A ini kan setengahnya dari bentuk persamaan kuadrat yang di sebelah kanan, ya kan? Setengahnya di situ. Nah, ini kan yang positif, yang ini yang negatifnya. Negatif A ini adalah setengahnya dari ini kan, negatif 2AX ini kan. Atau bisa juga disebut dengan setengahnya B, setengah B. Kita langsung aja ke contoh. Nah, contohnya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Cara yang pertama adalah konstanta yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi menghasilkan X kuadrat dikurang 5X sama dengan negatif 6. Ingat bentuk X dikurang A dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Di persamaan X kuadrat dikurang 5X sama dengan negatif 6, A kuadratnya kan nggak ada kan, ya kan? Caranya itu gimana? Caranya adalah menambahkan B per 2 dikuadratkan. Kita jumlahkan di ruas kiri B per 2 dikuadratkan, dan di ruas kanan pun harus kita jumlahkan B per 2 dikuadratkan. Karena matematika itu adil, ya kan? Nah, setelah itu B di sini, B-nya berapa? B-nya adalah koefisien dari si X. Koefisien dari si X berapa? Negatif 5, ya kan? Jadi X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan negatif 5 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 5 per 2 dikuadratkan. Jadi kita selesaikan satu persatu. Kita buat bentuk kuadratnya seperti ini. X dikurang 5 per 2 dikuadratkan. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sini, dari X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan negatif 5 per 2 dikuadratkan. Nah, lihat, kita keluarkan kuadratnya. Yang ini. Nah, kalau misalnya kita jabarkan X dikurang 5 per 2 dikuadratkan, pasti akan menghasilkan X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan negatif 5 per 2 dikuadratkan. Nah, itu sebenarnya negatif karena plus dikali negatif maka negatif. Jadi X dikurang 5 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 6 ditambah dengan 25 per 4. 25 per 4 ini kan dari negatif 5 per 2 dikuadratkan. Negatif 5 dikuadratkan positif 25. Kalau 2 dikuadratkan adalah 4. Maka X dikurang 5 per 2 dikuadratkan, kita selesaikan yuk ruas sebelah kanannya. Negatif 6 per 1. Kenapa? Negatif 6 ini kan negatif 6 per 1 kan. Terus ditambah dengan 25 per 4. Kita samakan penyebutnya. Oke, kita selesaikan dulu ya di ruas kanannya. Nah, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. Oke, jadi 4 dibagi 1, 4. 4 dikali negatif 6 adalah negatif 24. Terus 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali 25, 25. Nah, ini gampang kan?
Ini hanya penjumlahan dari pecahan. Di waktu SD pun kalian sudah belajar sih sebenarnya penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan ini. Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 24 ditambah 25 berapa? Ayo, utang 24, bayar 25, berarti sisa 1. Jadi X dikurang 5/2 dikuadratkan sama dengan 1/4. Gampang kan? Nah, sekarang gimana caranya untuk menghilangkan ini kuadrat di sini? Caranya adalah kita buat akar di ruas kanan. Karena dia kuadrat, maka kita buat plus minus. Plus minus akar 1/4. Maka X dikurang 5/2 sama dengan plus minus akar 1 per akar 4, ya kan? Nah, jadi X dikurang 5/2 sama dengan plus minus akar 1 per akar 4 berapa? 2. Maka X dikurang 5/2 sama dengan plus minus 1/2. Negatif 5/2 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka X sama dengan 5/2 plus minus 1/2. Oke, setelah itu kita cari X sama dengan yang plusnya ya, yang plusnya. X sama dengan 5/2 ditambah dengan 1/2. Nah, kalau ini kan penyebutnya sudah sama kan, maka langsung kita jumlahkan. X sama dengan 6/2. Maka 6/2 adalah X sama dengan 3A. Tadi kita jumlahkan. Nah, sekarang kita kurangkan. Maka X sama dengan 5/2 dikurang 1/2. Maka X-nya sama dengan 4/2. 4/2 adalah 2. Maka akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Gitu, gampang kan? Nah, contoh lainnya. Tadi kan X kuadratnya itu kan koefisiennya 1. Nah, gimana kalau misalnya lebih daripada 1? Contohnya ini. 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Yuk, gimana? Kita harus kita buat koefisien X kuadratnya ini adalah 1. Maka kita bagi 2, ya kan? Kalau kita bagi 2, jadi 2X kuadrat dibagi 2 adalah X kuadrat. 3X dibagi 2, maka 3/2X dikurang 5/2, ya kan? 5 dibagi 2 sama dengan 0/2. 0/2 kan 0. Nah, jadi kita pindahkan negatif 5/2 ini ke ruas kanan. Maka X kuadrat ditambah 3/2X sama dengan 5/2. Ingat, melengkapi kuadrat sempurna harus kita jumlahkan B/2 dikuadratkan mau di ruas kiri ataupun kita jumlahkan di ruas kanan. Nah, nilai B-nya di sini berapa? B-nya adalah koefisien dari si X. Maka koefisien dari X kan 3/2. Jadi X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/2 dikuadratkan sama dengan 5/2 ditambah dengan 3/2 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan nih 3/2 ini. Sederhana aja. Penyebutnya ini kita kalikan ke atas, 2 dikali 2, ya kan? Sebenarnya ini kan 3/2 ini kan sama aja 3/2 dibagi dengan 2/1. Nah, cara cepatnya seperti itu aja dibuat. Maka menghasilkan 3/4 dikuadratkan. Sekarang kita buat bentuk kuadratnya itu seperti ini. X ditambah 3/4 dikuadratkan. Gimana? Dari sini X ini kita buat di depan, 3/4-nya kita buat di belakang. Kalau kita jabarkan X ditambah 3/4 dikuadratkan pasti menghasilkan X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/4 dikuadratkan. Kita selesaikan yang di ruas kanan. Maka 5/2 ditambah 3/4 dikuadratkan maka menghasilkan 9/16. Nah, kita selesaikan nih yang di ruas kanan. Maka berapa? Kita samakan penyebutnya. 16
kan? 16 dibagi 2 8, 8 kali 5 40. 16 dibagi 16 1, 1 dikali 9 9. Jadi kita selesaikan ya, di yang lurus kanan menghasilkan 49 per 16. Sekarang kita hilangkan nih kuadratnya nih. Kuadratnya gimana? Kita buat plus minusnya, plus minus, terus kita akarkan yang di ruas kanan. Maka X ditambah 3 per 4 sama dengan plus minus akar 49 per akar 16. X ditambah 3 per 4 sama dengan plus minus akar 49 7 per akar 16 4. 3 per 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi X sama dengan negatif 3 per 4 plus minus 7 per 4. Sekarang kita buat yang plusnya ya. Maka X sama dengan negatif 3 per 4 ditambah dengan 7 per 4. Sama kan penyebutnya? Langsung kita jumlahkan aja. X nya sama dengan 4 per 4. X sama dengan 1 ya kan? Atau X nya ini tadi dijumlah, sekarang yang kita kurang. Maka X sama dengan negatif 3 per 4 dikurang 7 per 4. Berapa? X sama dengan negatif 10 per 4. Sama-sama kita bagi 2. Jadi berapa? X sama dengan negatif 5 per 2. Oke, jadi akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Nah, gampang kan? Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah memakai rumus ABC. Rumusnya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, rumus ini harus diingat ya, harus diingat. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Contohnya gini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari A-nya. A-nya berapa? A-nya adalah 1. 1 karena koefisien dari X kuadrat adalah 1. B-nya adalah koefisien dari si X. Koefisien dari X adalah negatif 5. Dan C-nya adalah konstanta ya kan? C-nya 6. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Langsung kita masukkan negatif B. B-nya berapa? B-nya negatif 5. Maka negatif dikali negatif 5 plus minus akar dari negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali A6 ya kan, per 2 kali 1. Yuk, negatif kali negatif kan positif. Jadi 5 plus minus akar dari 25 kurang 24 ya kan, per 2. Jadi X12 nya adalah 5 plus minus 25 dikurang 24 berapa? 1 kan, maka akar 1 per 2. Jadi akar 1 berapa? Akar 1 adalah 1. 5 plus minus 1 per 2. Oke, kita cari X1 nya. X1 nya yang plus ya. X1 sama dengan 5 ditambah 1 per 2. Berapa? 6 per 2. 6 per 2 berapa? Sama dengan 3. Maka X1 nya sama dengan 3. Nah, tadi kita jumlahkan. Sekarang kita kurangkan. 5 kurang 1 per 2. Jadi X2 nya 4 per 2. X2 sama dengan 2. Maka akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Gampang kan? Sekian dari penjelasan saya. Thanks for watching. Nantikan video saya selanjutnya ya. Bye-bye.